حي على الصلاة. Kemudian salatul maghrib. Sekarang salat maghrib. Salat maghrib kata beliau rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha ahyanan bi qisarin mufassal hatta innahum kanu idza sallu ma'ahu wa sallama bihim insarafa ahaduhum wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi. Naam. Kata kata penulis rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha ahyanan, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang beliau membaca fiha, pada salat maghrib tersebut, bi qisaril mufassal, dengan qisar al mufassal, dengan ayat-ayat yang pendek dari surat-surat al mufassal. Surat-surat al mufassal. Baik. Hatta innahum kanu, sampai mereka, yakni para sahabat, idza sallu ma'ahu, apabila mereka salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sallama bihim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salam bersama mereka, insarafa ahaduhum, dan salah seorang dari mereka pergi, pergi selesai dari salat, pergi kembali ke rumahnya, wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi, pergi tapi dia masih melihat tempat anak panahnya. Masih dilihat, berarti masih terang, belum gelap. Belum gelap. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kadang membaca surat-surat pendek. Qisarun mufassal kemarin bersama disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu dari Ad-Duha sampai An-Nas. Sampai An-Nas. Dan di sini juga menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawalkan waktu salat apa? Salat maghrib. Artinya mengerjakan salat maghrib di awal waktu, bukan mengawalkan, artinya sebelum tenggelam matahari sudah adzan, sudah salat. Itu tetap jelas adalah kesalahan. Karena salat itu dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan di dalam syariat. Jadi Nabi SAW mempersegera salat maghrib. Kemudian beliau membaca dengan surat-surat yang pendek, sehingga para sahabat kembali dan masih terang. Masih terang. Taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qara'a fi safar, dan beliau membaca ketika safar, dalam salat maghrib, wat-tini waz-zaitun. Beliau membaca surah at-tin. Fi raka'ati tsaniyah, pada rakaat yang kedua, Wa kana ahyanan, dan kana ahyanan yaqra'u bi tiwalil mufassal wa awsatihi. Dan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan tiwal al-mufassal, dengan tiwal al-mufassal, dari surah Qaf sampai surah An-Naba. Ini tiwal. Wa ausatihi, dan juga kadang membaca dari pertengahannya. Dari pertengahan, yaitu dari An-Naba sampai Ad-Duha. Fakana taratan yaqra'u, dan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah, sampai seterusnya. Wa taratan bi at-tur, dan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca at-tur. At-tur ini termasuk apa? Termasuk tiwal al-mufassal. Termasuk tiwal al-mufassal, surah at-tur. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membacanya di dalam salat maghrib. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang sahabat, Jubair ibn Mut'im. Jubair ibn Mut'im. Waktu itu dia belum masuk Islam, mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur dalam salat maghrib. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqas samawati wal arda bal la yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai', apakah manusia itu diciptakan tanpa sesuatu? Artinya apakah manusia itu tercipta dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya? Am humul khaliqun, ataukah manusia itu menciptakan diri mereka sendiri? Kemudian menyusul ayat berikutnya, am khalaqus samawati wal ard, atau apakah manusia menciptakan langit-langit dan bumi? Bal la yuqinun, bahkan mereka tidak yakin dengan hal tersebut. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sampai Nabi membaca kepada ayat ini, maka Jubair ibn Mut'im mendengarkan hal tersebut. Dan dia belum masuk Islam.
Maka kata beliau, kada qalbi an yatir, seakan-akan hati saya mau terbang mendengarkan ayat tersebut. Kemudian kata beliau, wa kana awwala yaumin waqara al-imanu fi qalbi, dan itu adalah hari pertama keimanan itu menancap di dalam hatiku. Nah, berarti itu sebabnya beliau masuk Islam dengan mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, am khuliqu min ghairi syai'. Apakah manusia itu tercipta tanpa ada yang menciptakannya? Nah, mungkin atau tidak? Tidak akan mungkin manusia tercipta dengan sendirinya. Nah, tanpa ada yang menciptakannya. Ya, am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Ini lebih tidak mungkin lagi. Nah, manusia menciptakan dirinya sendiri, ini lebih tidak mungkin lagi. Nah, am khalaqas samawati wal ard. Dan ini lebih tidak mungkin lagi, atau manusia menciptakan langit-langit dan bumi. Nah, jangankan langit-langit dan bumi, menciptakan dirinya saja tidak mungkin. Ya, tidak mungkin, apalagi menciptakan makhluk yang sangat besar, langit dan bumi. Ya, kalau manusia itu tidak akan mungkin tercipta dengan sendirinya, tidak pula mungkin dia sendiri menciptakan dirinya, dan tidak pula mungkin manusia menciptakan langit-langit dan bumi. Kalau begitu siapa yang menciptakan? Siapa menciptakan manusia? Siapa menciptakan langit-langit dan bumi? Iya, tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Langsung masuk di otaknya. Nah, langsung masuk di hatinya. Iya, diresapi. Nah, maknanya menunjukkan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, menunjukkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hal tersebut, menciptakan manusia, menciptakan langit-langit dan bumi. Maka kalau hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan hal tersebut, tidak ada selain Allah yang bisa menciptakan manusia, menciptakan langit-langit dan bumi. Maka kalau begitu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Untuk apa kita menyembah sesuatu yang tidak bisa mencipta? Nah, untuk apa kita menyembah sesuatu yang dia juga diciptakan sebagaimana kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa yang menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa menciptakan langit dan bumi? Nah, artinya apa? Artinya dia lemah. Nah, untuk apa menyembah kepada sesuatu yang lemah? Harusnya kita menyembah kepada sesuatu yang kuat, yang di tangannya segala sesuatu, sehingga dialah mampu memberikan manfaat dan menghindarkan dari bahaya. Kalau yang disembah itu adalah lemah, nah, bagaimana dia bisa menyelamatkan orang yang menyembah kepadanya? Jangankan menyelamatkan orang yang menyembah kepadanya, menyelamatkan dirinya sendiri tidak mampu. Nah, tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Taib. Maka ini pendalilan di dalam Al-Quran, dan itu sesuai dengan akal fitrah manusia. Sehingga kalau mereka betul-betul memahami dengan baik, cukup maknanya saja begitu. Dengarkan, dia pahami artinya. Nah, dan dia berfikir dengan akal sehatnya, yang belum dirusak dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, maka kebenaran itu sesuai dengan fitrah. Nah, sesuai dengan fitrah, ya kan? Untuk apa kita menyembah kepada Allah? Karena Dia menciptakan kita. Nah, kalau ada yang menentang, bukan Allah menciptakan, coba kamu datangkan siapa yang menciptakan manusia kalau bukan Allah? Nah, pasti mereka tidak akan bisa mendatangkan bukti, dan tidak akan mungkin manusia itu, demikian pula yang lainnya, tercipta dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya. Tidak akan mungkin, karena setiap yang ada pasti ada yang menciptakannya. Nah, setiap makhluk pasti ada yang menciptakannya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah adalah Khaliq. Allah adalah pencipta. Nah, semua makhluk langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang, manusia, jin, semuanya tidak akan mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Yang menciptakannya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, sembahlah hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah tekankan di dalam Al-Qur'an. Nah, perintah yang pertama di dalam Al-Qur'an, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Allah tekankan seperti itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Jadi himbauan kepada orang-orang, kepada manusia seluruhnya. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Nah, kenapa kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa Rabb kita? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menyembah kepadanya? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Karena Dialah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Nah, Dialah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Maka Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pencipta, Allah Subhanahu wa taala maha kaya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki segala-galanya. Baik, wa taratan bi al-mursalat, dan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca al-mursalat. Ini juga ayat-ayat yang panjang, surat yang panjang. Nah, 50 ayat. Qara'a biha fi akhir salatin sallaha sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya fi akhir salatin. Nah, pada akhir salat yang beliau kerjakan. Maksudnya salat apa? Salat zuhur, subhanallah.
Ya, berarti di akhir ayat, ya, di akhir apa namanya? Dia adalah merupakan, ya, beliau membaca surah Al-Mursalat pada salat maghrib, ya, dan itu adalah salat maghrib yang terakhir yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti, nah, kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dalam keadaan sehat atau sakit? Hah? Dalam keadaan sakit. Ya, dalam keadaan sakit, tapi ternyata beliau membaca ayat yang panjang, surat yang panjang dalam salat maghrib. Nah, maka demikian. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah bersabda, ya, apa namanya? Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dan telah dijadikan penyejuk kedua mataku, ya, di dalam salat. Nah, di dalam salat. Jadi beliau merasakan nikmat, merasakan tenang dengan mengerjakan salat. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda kepada Bilal, ya, arihna, ya, bis salah, arihna, ya, apa namanya? Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Nah, istirahatkanlah kami dengan salat. Jadi bis salat dengan salat, bukan istirahatkan kami dari salat. Ya, kalau istirahatkan kami dari salat berarti tidak salat. Ya, tapi Nabi mengatakan arihna bis salat, istirahatkan kami dengan salat. Artinya dengan salat itu beliau merasakan ketenangan, merasakan kelapangan. Nah, seperti orang istirahat nyaman mengerjakan salat. Taib. Nah, maka demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga walaupun beliau dalam keadaan sakit, beliau masih bisa membaca ayat yang panjang. Nah, atau surat yang panjang, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang butuh kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita diberikan ketenangan, kenyamanan, ketentraman dengan salat yang kita kerjakan. Ya, bukan hanya sekedar salat, ya. Bukan hanya sekedar salat, tapi kita merasa nyaman, merasa tentram, ya, merasa tenang dengan mengerjakan salat tersebut. Kenapa? Karena salat ini ibadah yang sangat agung. Nah, seorang hamba bermunajat kepada Rabb-Nya Subhanahu wa taala, ya, bermunajat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada Rabb-Nya Subhanahu wa taala, dia sujud, dia rukuk di hadapannya. Nah, ketika sujud dia memohon kepada Rabb-Nya Subhanahu wa taala, dan itu adalah keadaan yang, ya, seorang hamba tersebut, ya, sedekat-dekatnya, nah, dengan Rabb-Nya Subhanahu wa taala, bermunajat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa namanya? Ya, kalau, ya, seseorang tidak merasakan nikmat dengan salat, ya, maka tentunya dia tidak akan merasakan, ya, indahnya salat tersebut. Nah, tidak merasakan lezatnya salat tersebut. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata penulis rahimahullah, wa kana ahyanan yaqra'u bitulai at-tulayaini, ya, al-a'raf fi rak'ataini. Nah, dan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan dua surat yang panjang, dari dua surat yang panjang, ya. Nah, yaitu surah Al-A'raf. Nah, surah Al-A'raf fi rak'ataini, beliau membacanya pada dua rakaat. Ya, pada dua rakaat. Ya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Surah Al-A'raf itu lebih satu juz. Nah, wa taratan bi Al-Anfal, dan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Anfal. Nah, baca surah Al-Anfal fi rak'ataini, pada dua rakaat. Berarti dibagi dua. Nah, dibagi dua. Ya, bagi duanya tentunya tidak persis bagi dua. Kenapa? Karena rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Taib. Kalau kita baca Al-Quran, ya, satu juz itu habis waktu berapa? Hah? 1 jam. Iya. 1 jam. Mana rukuknya, mana sujudnya? Taib. Nah, wala kulihan Nabi SAW sebutkan riwayatnya membaca itu. Iya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, menunjukkan itu juga keberkahan waktu. Ya, keberkahan waktu. Nah, kadang kita sedikit beramal tapi waktunya banyak. Ya. Waktunya banyak tapi amalannya sedikit. Nah, taib. Dan Nabi SAW beramal banyak, ya, tapi waktunya sedikit. Ya. Itu termasuk keberkahan waktu, ya, keberkahan waktu. Ya, demikian pula, ya, kemarin kita sebutkan tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikatakan oleh muridnya Ibnu Al-Qayyim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu bisa menulis tulisan
ya, satu hari, yang kalau orang lain menulisnya itu 1 pekan baru selesai. Ya, kalau beliau cukup 1 hari saja selesai tulisan itu. Nah, kalau orang lain tulisnya 1 pekan. Ini keberkahan apa? Keberkahan waktu. Ya, keberkahan waktu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula secara umum para ulama rahimahumullah. Ya, yang menulis kitab-kitab yang berjilid-jilid, ya. Nah, yang luar biasa banyaknya. Kita meneliti 1 hadis saja. Nah, sudah pusing kepala, itu pun tidak tahu selesai atau tidak. Ya, mereka berjilid-jilid, padahal waktunya sama dengan kita. Kok bisa? Nah, disitulah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kembali kepada kita, kejujuran kita, keikhlasan kita. Nah, bagaimana kedekatan hamba tersebut kepada Rabbnya Subhanahu wa taala. Nah, berzikir kepada Allah, ya. Maka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala bukan membuang waktu, tapi justru ya dengan dia berzikir kepada Allah, menjaga ibadah-ibadah yang Allah syariatkan kepadanya, Allah berkahi waktunya. Nah, seperti tadi tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau habis salat subuh zikir panjang. Ya, sampai sebagian orang mengatakan, ya wahai imam, andai kata kamu menulis, mengajar, mungkin itu lebih bermanfaat. Ya, daripada kamu duduk sendiri sini berzikir. Ya, maka kata beliau rahimahullahu taala, yang makna ucapan beliau, ya dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada saya. Nah, dengan sebab zikir ini, ya Allah berikan kekuatan kepada saya sepanjang hari. Nah, sehingga ya banyak amalan-amalan kebaikan yang bisa dilakukan. Maka jangan diremehkan zikir. Ya, zikir tersebut jangan diremehkan. Itu kedekatan seorang hamba kepada Rabbnya Subhanahu wa taala. Kekuatan dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan menjaga niat kita, ketulusan kita. Nah, berzikir ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon hidayah dan petunjuk kepadanya. Dan ini terbukti. Nah, kadang seseorang waktu sempit ingin murojaah dan lain sebagainya, ya belum sempat zikir. Utamakan dulu zikir karena waktu itu terbatas dengan zikir yang telah ditentukan pada waktunya. Tapi ternyata diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan juga disebutkan dari sebagian para ulama, ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Imam Ahmad. Nah, kalau mereka mendapatkan kesulitan ya dalam suatu perkara, ya membahas tentang masalah ilmu misalnya, kesulitan, ya, maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar juga ada zikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan dan memudahkan hal tersebut baginya. Nah, maka seorang hamba itu harus senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bersandar kepada dirinya. Oh, saya bisa, oh saya mampu. Ya, berarti seakan-akan dia ya bergantung kepada dirinya. Nah, maka orang yang bergantung kepada dirinya tidak akan berhasil, tidak akan beruntung. Nah, tapi kalau seseorang itu bertawakal kepada Allah, maka dia pasti akan berhasil. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Oleh karena itu di antara doa Nabi SAW, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan engkau wakilkan aku kepada diriku sendiri sejenak pun, ya sedetik pun. Kenapa? Karena kapan seorang itu diserahkan oleh Allah kepada dirinya sendiri, ya Allah tidak menolongnya, akan hancur dan binasa dia. Maka Nabi mengatakan, wala takilni ila nafsi, jangan engkau wakilkan aku ya Allah kepada diriku sendiri tarfata ainin, sekejap pun. Nah, sekejap pun menunjukkan ya manusia itu selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hanya mengandalkan dirinya, nah, mengandalkan kehebatan dan kekuatannya, mengandalkan usahanya, dia pasti tidak akan berhasil. Nah, pasti tidak akan berhasil. Akan tapi kapan dia berusaha sesuai dengan kemampuan dia, dan semuanya tersebut hanya dijadikan sebagai sebab, dan dia yakin dan bertawakal serta bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dari ilmu yang telah kita pelajari, dan menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dan kelezatan kepada kita dengan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita, nah, tenaga kita, nah, keluarga kita, dan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai orang-orang yang senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bertawakal kepada diri sendiri. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.